Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Oke teman-teman, nah saat ini saya sedang berada di ICOS ICOS. atau ICOS Selaras. Oke. Jadi ICOS itu is the short version of ICOS Selaras. ICOS lah, di ICOS. Oke, nah kenalin teman-teman, ini Bu Cynthia. Nah Bu Cynthia sebagai apa nih Bu di sini? Sebagai founder dari ICOS. Nah, Ya. kita mau tahu konsep dari ICOS sambil keliling-keliling ya Bu ya? Boleh, iya. Boleh, ini logonya apa nih Bu? Logonya ini ada 4 tangan. Apa ini? Jadi kata-kata ICO itu Iya. sebenarnya is the short form of ecosystem. Nah, jadi saat kita ngomong soal ekosistem kan kita bicara soal kolaborasi, Iya. soal kerjasama. Makanya kita choose untuk logo tangan ini. Logo tangan ini Iya. ya. Iya, mantap. Oke teman-teman, kita lihat tuh ada apa aja di ICOS ini. Oke. Ayo Bu. Iya. Wah. Nah, Mungkin mau dulu. iya. Iya. Nah, di ICOS ini ada apa aja nih? Ya, jadi ICOS itu adalah sebuah co-working and office space yang berlokasi di gedung Said Sudirman Residence. Iya. Kita itu juga part of Daya Selaras Group. Daya Selaras. Tujuan ICOS ini adalah untuk menjadi tempat atau wadah agar dapat menjembatani para perusahaan to bridge their ideas, their business and the people together in one place gitu. Iya. Jadi kalau di dalam sini itu yang menarik soal ICOS adalah kita itu baru saja soft launching kita punya Climate Tech Hub. Oh, Climate Tech Ya, Hub. minggu lalu aja baru kita launching Climate Tech Hub-nya kita. Nah, Climate Tech Hub ini apa sih? Tujuan dari Climate Tech Hub itu ada 3. Of course kita punya target adalah para climate tech startups ya. Jadi para perusahaan yang berada di industri teknologi iklim. Oke. Jadi kita ingin tujuannya yang pertama we provide the working space Yeah. and support facilities for the climate tech startup founders supaya mereka bisa melakukan pekerjaan dan inovasi mereka. Lalu yang kedua, kita juga akan terus mendorong lebih banyak aktivasi dan kolaborasi lagi untuk para pemain di climate tech industry di Indonesia through the networking and community events yang kita akan host di dalam ICOS ini. Iya. Lalu yang terakhir kita juga akan membuat podcast room. Oh, Nah ini podcast lagi room. in progress Oh, di sini supaya pusat ini bisa menjadi pusat pembangunan konten lah untuk climate tech. Bener, zaman now ini konten ini sangat dibutuhkan ini ya. Betul, zaman now untuk selling, untuk Iya, innovation, untuk lebih build awareness, Bener. kan konten itu sangat penting ya. Iya. Oke, kita keliling lagi Bu. Iya. Iya. Jadi dilihat di sini kita ada beberapa servicesnya. Kita ada daily pass. Oke, daily pass berarti tiap hari ya bisa ini. Betul, yang untuk perharinya. Kena berapa sih Bu per kali datang? Sekali datang itu dia start dari 100.000 per 100.000 orang per hari. ya? Iya. Bisa bekerja di sini ya. Betul. Wifi pasti kenceng nih. Betul. Kita of course ada akses to wifi, Iya. ada akses to pantry, kitchen juga, free flow beverages. Lalu kita pun juga ada service cleaningnya dan receptionistnya and so on kan. Selain dari daily pass kita juga ada co-working desk yang Non dedicated atau dedicated? ada dua-duanya. Ada dua-duanya. Jadi tergantung kalau misalnya mau dedicated bisa, kalau nggak mau juga bisa. Starting price-nya mungkin dari sekitar 1,25 juta per pax per bulan. Perfect per bulan ya. Oh Iya, iya. begitu. Termasuk terjangkau ya Bu ya. Iya, exactly. Apalagi lokasinya Sudirman, Iya, CBD ya. Sudirman, ya. Kita kan di sini MRT aksesnya gampang sekali, terus Transjakarta, busway, everything very accessible. Selain dari itu kita ada meeting rooms juga, kita ada 3 meeting rooms di sini. Jadi kita pun juga rent out meeting rooms-nya Iya. sekitar dari 175.000 per jam. Tapi kalau misalnya memang udah member di coworking desk atau private office itu biasanya udah dapat kuota free meeting room Oh, sih. ada free meeting room untuk ya. beberapa jam gitulah per bulan. Iya. Ya. So dari situ kita pun juga ada event space Ada event biasanya space, untuk iya. outdoor balcony atau di dalam Wah bisa enak ya. juga. Jadi ada outdoornya kalau Iya. bosen kan mungkin
mungkin yang suka nuansa hijau bisa lihat itu, wah. Bisa Very kerja di sana ya. refreshing ya. Refreshing, iya. It's nice and we are the only co-working space yang ada langsung akses ke outdoor balcony iya. kayak begini. Keren. Iya. Kita lihat lagi Bu. Boleh yuk Sana. sambil lanjut. Jadi selain dari co-working tadi apa aja tuh, daily pass, co-working desk, Iya. meeting room, kita juga ada private offices tentunya. Private offices ya. Jadi dia dimulai itu dari 1,88 juta per tax per bulan. Lalu kita pun yang akan kita launching produk terbarunya kita itu adalah Climate Tech Hub Membership. Mereka bisa kerja di mana Bu? Nah, jadi lokasi untuk Climate Tech Hub Membership itu akan dibuka di 3 meja ini nih. Oh khusus ini ya, 3 meja ini ya? 3 meja ini, betul. Nanti kita akan taruh sign-nya juga di sini. Iya. Jadi untuk para wirausaha, pegiat isu iklim, or maybe even people yang memang ingin interested to learn more about sustainability and climate tech ke depannya. Iya. Selain dari 3 co-working desk ini juga sebenarnya ada 2 private office di sana yang kita bukakan juga. Total itu akan ada sekitar, harusnya sih kita bisa host sekitar 35 orang. 35 untuk orang. Climate Tech Hub di sini lah kita support begitu. Mantap ya Bu. Bisa ini pantry-nya. Ini pantry-nya Besar ya pantry-nya juga. Jadi ini area komunal gitu ya. betul. Ada pantry lagi nanti di belakang. Ada satu pantry lagi? Heeh. Oh mau Jadi cobain ada dulu 2. ya? Nah, terus ini nih bisa ngambil sendiri tapi scan dulu ya? Betul, harus scan dulu dan bisa ambil dan beli. Iya, iya mantap. Mungkin kita bisa lihat yang Climate Tech Hub yang di sana. Boleh. kali ya. Yuk kita lihat yuk. Saya kasih lihat juga. Boleh. Kalau jam operasional sendiri, jam Ya. berapa Bu? Jadi jam operasionalnya mulai dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. From Monday to Friday ya. Monday Jadi to Friday, weekend iya. memang tutup. Nah, this is our climate tech wall exhibit. Oh, iya. Iya. Jadi untuk ini kita bisa informasi soal kita punya partner di Climate Tech ini adalah Ecosystem Venture Builder. Dan jadi dia itu sebuah entitas yang bekerja di climate teknologi di sektor teknologi iklim. Mereka juga venture builder untuk bisa membantu membangun para bisnis yang berada di sektor teknologi iklim lah. Lalu ada kami dari Daya Selaras Group. Dan ini pun menarik, dia punya exhibit itu kita itu memakai bahan ini nih. Ini material sebenarnya terbuat dari recycled plastik. Recycle plastik ya? Recycled sampah plastik ini. Iya. Jadi kita juga ingin raise awareness supaya lebih banyak orang lagi lebih mengerti soal climate itu apa, soal climate tech itu apa sih. Jadi kita ada penjelasannya di sini untuk mengenai ekonomi hijau, kenapa itu penting, visi dan misi Indonesia ke depannya sampai tahun 2045 itu seperti bagaimana, pekerjaan hijau, green jobs, kalau misalnya dia itu adalah salah satu strategi di mana Indonesia mengharapkan supaya dari green jobs bisa lebih banyak employment opportunities lagi dan ekonomi kontribusi, and so on. Lalu ya penjelasan soal climate tech-nya juga berada di sini. Untuk di sini dindingnya masih kosong, supaya khusus nanti kedepannya saat kita punya sponsors and strategic partners kalau mau menampilkan mereka punya brand atau apa gitu bisa di sini. Gitu. Dan bisa dipegang juga, jadi bisa ini yang terbuat dari sampah plastik ini. Wah. Iya. Bagus ya Bu ya, jadi di sini bisa saling bersinergi satu dengan yang lain ya. Betul. Harapan kami memang jadi Climate Tech Hub ini tuh bisa menjembatani perusahaan yang climate tech dan perusahaan yang non climate tech supaya bisa saling bekerja sama dan belajar. Kumpulnya di sini. Iya. Nah jadi ini salah satu private office yang kita akan buka. Dedicated Jakarta ya? Iya, dedicated. Kita bisa buka untuk para Climate Tech Hub members. Terus itu satu lagi di sini juga. Para wirausahanya se-Indonesia Bu ya, dari Se-Indonesia. mana mereka bisa kumpul di sini ya. Betul.
Juga kita ada satu feature menarik Iya. yang banyak orang suka sekali. Kita panggilannya sleeping pods. Oh, keren banget, sleeping pods. Jadi kalau udah kerja capek kan, butuh refreshing, mungkin quality nap. Betul, perlu quality nap. Quality nap. Atau mau meeting, beberapa orang kadang juga meeting di sini. Iya. Jadi kita ada sekitar 4 sleeping pods. Ah, ini yang beda nih, nggak ditemui di tempat-tempat lain gitu kan. Iya. Jadi cukup PW ya gitu. Iya, PW banget ini, enak banget. Terus ini this is our second pantry. Iya. Jadi kalau di sono bosen, pantry-nya bisa pakai di sini. Betul. Iya. Sini suasananya beda nih, lebih gimana? Lebih intimate nih. Iya, dia lebih tenang. Iya. Lebih smaller, more intimate space ya. Asik gitu ya. Hebat nih, ada 2 pantry. Ada sleeping pods. Iya, jadi Kalau bisa sewa di sini. sleeping pods-nya aja bisa. Kalau sewa sleeping pods-nya doang, waduh. Just kidding. Iya. Terus di sini juga ada sofa ya gue kalau Iya, bikin sofa untuk mau santai. chill dan mungkin mau brainstorming bareng sama colleagues or and so on ya. Ini luasnya berapa besar sih? Jadi total lokasinya ini 2.200 square meter. 2.200 square. Iya. Dan kita juga ada outdoor balcony space yang tadi kan yang 300 square meter. Mungkin kita bisa lihat balcony space-nya kali ya juga supaya bisa lihat Boleh. dia punya view Iya, dari betul. sana. Iya. Jadi ini mulai beroperasi dari sejak kapan, Bu? Ini dimulai sebenarnya kan dari tahun 2019 ya. Iya. Cuman kalau untuk e-kos Selaras sendiri kita baru launchingnya di awal tahun ini. Awal tahun ini ya. Enaknya di sini banyak tempat-tempat unik-unik, Bu ya. Iya, betul. Iya. Wah, ini jadi outdoornya nih, Bu. Iya, ini outdoornya jadi. Wah, ada taman di sini juga. Ada taman di dua Iya, ada sisi. 2 taman. Terus biasanya orang suka meeting, kerja, Iya. makan siang barengan di sini. Iya, wah. Hebat Terus banget. view-nya juga cukup hijau lah. Iya, hijau. Iya. Wah, view-nya selain hijau juga ada gedung-gedung. Mantap nih, Bu. Refresh banget ini. Iya. Jadi biasanya kan kalau mungkin di gedung kantoran yang lainnya kan harus turun ke bawah dulu Iya, ya. iya. Tapi kalau di sini enaknya jadi langsung aja udah ada balkon di sini. Betul. Iya sih. Cakep ini. Terus kalau kapasitas ruangan sewa untuk office paling besar bisa sampai berapa, Bu? Di sini bisa ada yang up to 10 to 12 pack sih Oke. untuk private office ya. Tapi sebenarnya kita itu juga ada 2 anchor tenant locations Oh. di iya, sisi wing kanan. Iya. Jadi kita pembagiannya ada yang wing kanan dan wing kiri. Nah, di wing kanan itu kita ada 2 area yang each itu bisa sekitar 50 sampai 70 orang. Apakah sudah terisi? Sudah terisi Oh, sih udah sekarang. terisi. Iya. Tapi ya of course kalau misalnya ke depannya kita tinggal lihat lagi aja bagaimana. Dua-duanya udah terisi, Bu ya? Sudah terisi. Wah. Ya. Tapi masih ada kesempatan yang 10 sampai 12 tadi ya. Ya, jadi yang masih ada 10, 12 atau memang kadang kalau misalnya sebuah perusahaan datang ke kita nih dibilang, oh kita sebenarnya butuhnya untuk 30. Iya. Nah, kita bisa juga ngelihat di layoutnya kami, oh sebenarnya private office yang ini sama yang ini bisa digabung. Oke. Nah, kita bisa tinggal digabung. digabungin Bisa aja. iya. Wallnya kan juga terbuat dari gypsum doang kan ya Pak, Oke, jadi iya, bisa iya. kita robohin sih. Oke, nah Bu Cinta tadi kan kita udah keliling-keliling nih, Bu. Nah, apa yang menjadi core value atau rahasia suksesnya e-kos ini, Bu? Oke, jadi kalau kita ngomongin soal core values, ada kata-kata yang sering saya pakai di setiap interview sama Pak Ruby nih, yaitu adalah sustainability. Jadi ini sesuai dengan core value dari Daya Selaras Group juga. Nah, when you talk about sustainability, itu sebenarnya apa? Nah, banyak orang itu mikir kalau misalnya sustainability itu hanya going green saja. Padahal itu hanya melihat dari satu sisi atau satu aspek of the true definition of sustainability. Nah, kalau kita balik lagi ke definisi sustainability saat di United Nations Brundtland Commission,
itu sebenarnya didefine sebagai meeting the needs of the present without comprising the needs of the future generation. Nah, jadi sustainability kita itu di Daya Selaras Group diajarkan bahwa itu adalah sebuah mindset change. Kita itu diajak untuk merubah pikiran supaya bisa mulai memikirkan kebutuhan orang lain ke depannya, khusus untuk the future generations to come. And which is why sustainability is a wide agenda and it is a long-term commitment that requires collaboration dari segala macam aspek, bukan cuma lingkungan saja. Kita juga harus lihat dari aspek ekonomi dan aspek sosial. Saat tiga aspek ini ada semacam harmoni atau balance, nah dari situ kita bisa find sustainability. Yang menarik adalah saat founder kami dari Daya Selaras Group decided on the name Daya Selaras, itu adalah based on his core value bahwa there is a power in balance. Nah, itu satu. Untuk yang kedua, value yang core untuk grup kami yang juga ditranslate di setiap bisnis atau sektor yang kita masuk, itu adalah teamwork. Jadi dari manufacturing divisionnya kami, motonya adalah together we win. Untuk di sini, di ICOS, motonya adalah bridging ideas, people, and businesses together. Lalu untuk kita punya moto di Climate Tech Hub pun juga sama, bridging ecopreneur. Ecopreneur ini, kata-kata eco diambil dari ecosystem, ya, ecosystem entrepreneur. So basically, jadi dua itu, sustainability dan teamwork are our core values in Daya Selaras Group. Wow, luar biasa. Thank you so much nih Bu Cynthia. Semoga bisa menginspirasi juga teman-teman yang nonton. Dan buat teman-teman yang butuh office space ya, mungkin go daily ataupun yang mungkin bulanan ya, bisa pakai di ICOS ini. Apalagi tadi ya para pegiat isu iklim. Nah, ini kan penting banget kan dan lagi berkembang. Nah, silakan bisa menggunakan ICOS ini. Thank you so much ya Bu Cynthia, sukses buat ICOS-nya. Nah, buat teman-teman yang penasaran nanti lihat bisa di Instagramnya atau lihat di description untuk informasi selanjutnya. Oke, sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman, bye-bye.